Halo semuanya, kali ini saya bagi resep yang simple banget dari sambal goreng ati sapi. Tonton terus video saya, jangan di skip ya. Oke deh, ini bahan-bahannya bisa kalian catat dan screenshot. Di sini bahan-bahannya saya punya 5 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah daun salam, secukupnya saja. Kemudian saya pakai juga untuk petanya secukupnya. 4 buah untuk cabai besar, bisa kalian ganti dengan cabai keriting. Kemudian di sini saya juga pakai cabai rawit sebanyak 3 buah, 250 gram untuk ati sapi yang telah saya rebus. Kemudian saya pakai 20 buah untuk telur puyuh, 200 gram untuk kentangnya, garam, gula merah, kecap manis. Kemudian di sini lengkuas, penyedap rasa dan saus tiram. Oke, ini semua bahan-bahannya bisa kalian tolong siapkan. Di sini saya akan memotong-motong kasar untuk bawang putih dan juga bawang merahnya. Dan saya juga akan memotong untuk cabai besar dan cabai rawitnya di sini. Jadi ini keseluruhan bumbu bawang merah, bawang putih itu akan kita blender ataupun kita akan chopper seperti itu. Kalau di sini saya pengen tekstur untuk hasil chopperan atau blenderan itu sedikit halus ya. Dan di sini saya pakai ati sapinya itu telah saya rebus sebelumnya. Kalaupun untuk tips agar si ati sapinya itu tidak bau amis ketika merebusnya, kita bisa gunakan daun salam ataupun daun jeruk untuk menghilangkan bau amisnya. Kita rebus sampai benar-benar asat, kering, dan bisa kita potong seperti ini. Kita sudah siap untuk membuat ati sapinya. Untuk kentangnya sendiri saya potongnya itu kotak-kotak seperti ini dan bebas saja ya, sesuaikan selera kalian. Ini dah semuanya. Ini saya akan menggoreng untuk ati sapi dan juga kentangnya. Terlebih saya untuk kentangnya saya masukkan. Ini fungsinya agar ati sapi yang sambal ati sapi yang kita akan masak itu agar tidak cepat basi. Jadi di sini terlebih dahulu saya goreng untuk kentangnya setengah matang di sini ya. Kemudian di sini saya angkat untuk kentangnya. Dan saya juga akan menggoreng untuk telurnya di sini. Ya, kita sudah siap mengangkatnya. Ati sapinya pun kita akan goreng sebentar saja karena ati sapinya sendiri sudah matang ya. Ini juga mencegah agar ati sapinya itu bau amis ya. Kalau kita goreng itu sedikit mengurangi rasa amisnya. Di sini kita akan numis yang telah kita chopper halus bawang merah, bawang putih, cabai besar dan cabai rawitnya. Di sini kita bisa tambahkan untuk lengkuas dan juga untuk daun salamnya ketika bumbunya sudah tercium wangi seperti itu ya. Kita masukkan untuk daun salamnya dan lengkuasnya di sini, garam dan penyedap rasanya. Ini simpel banget untuk cara atau memasak bumbunya ya. Saya masukkan kecap di sini. Saya pakai kecapnya kurang lebih 2 sendok makan seperti itu, dan di sini saya masukkan untuk petainya, kita tumis sampai lumayan wangi di sini. Setelah itu kita masukkan untuk bahan-bahan yang telah kita goreng sebelumnya. Di sini saya juga menambahkan air sebanyak kurang lebih 200 ml yang saya campur bersama asam jawa, gula merah, dan 1 sendok makan untuk saus tiramnya. Jadi fungsi asam jawa sendiri untuk agar ati sapi yang kita masak itu tidak amis ya. Ya, kita masukkan di sini airnya. Jadi ini kita masak hingga asat, kering seperti itu. Kita sesuaikan saja, sesuaikan yang kita inginkan untuk kuahnya ya. Jadi jangan lupa kalian untuk like, komen, serta subscribe video saya sebagai menu masakan yang simple, gampang, serta sehat untuk kalian semua. Bye bye.